Mengenal para Khulafaur Rasyidin dan peranannya terhadap kemajuan Islam. Yang subscribe semoga masuk surga. Khulafaur Rasyidin merupakan 4 sahabat Rasulullah, yaitu Abu Bakar Asy-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Secara harfiah, Khulafaur Rasyidin diartikan sebagai pemimpin yang mendapatkan petunjuk. Selain itu, Khulafaur Rasyidin juga disebut sebagai 4 orang khalifah yang dipercaya oleh umat Islam sebagai penerus kepemimpinan Rasulullah setelah beliau wafat. Dalam surah At-Taubah ayat 100 dijelaskan juga mengenai Khulafaur Rasyidin, yang artinya, dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam, di antara orang-orang Muhajirin dan Ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Sebagai pengganti Rasulullah, Khulafaur Rasyidin menjadi kepala negara atau pemerintahan dan pemimpin agama. Selama masa kepemimpinan mereka, banyak prestasi yang berhasil ditoreh bagi peradaban Islam. Masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin menjadi masa-masa penting dalam perjalanan Islam. Keempat, Khulafaur Rasyidin tersebut bahkan berhasil memperluas syiar agama Islam hingga keluar Jazirah Arab dan meletakkan dasar-dasar kehidupan agama Islam terhadap umatnya. 4. Khulafaur Rasyidin dan peranannya terhadap kemajuan Islam. 1. Abu Bakar Asy-Siddiq. Abu Bakar termasuk ke dalam As-Sabiqunal Awwalun, yakni orang yang pertama kali memeluk Islam. Sebagai sahabat Rasulullah, Abu Bakar bahkan sudah dianggap seperti saudaranya sendiri. Abu Bakar memiliki nama lengkap Abdullah bin Utsman, Abu Qahafah, bin Amir bin Amru, bin Ka'ab, bin Sa'ad, bin Tamim, bin Murrah, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihr al-Tamimi al-Quraisy, dan lahir di Mekkah pada tahun 572 M. Pada masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, ia berhasil menumpas kaum murtad seusai Rasulullah wafat. Ia memerintahkan tentara dan panglimanya untuk memerangi kaum murtad dan penguasa yang zalim. Berkat peranannya itu, kebenaran kembali bersinar dan ajaran Islam di Jazirah Arab semakin meluas. Selain itu, Abu Bakar juga menginstruksikan Khalid bin Walid bersama rombongannya pergi ke Irak dan Syam untuk menarik hati masyarakat dan mengajak mereka memeluk agama Islam. Tak sampai di situ, pada masa kepemimpinannya, Al-Quran berhasil dikumpulkan dan digabungkan dari berbagai tempat penulisan, mulai dari kulit-kulit, dedaunan, serta yang dihafal oleh kaum muslim. Mulanya, ide tersebut muncul setelah banyak penghafal Al-Quran yang wafat ketika Perang Yamamah. Abu Bakar khawatir nantinya para penghafal semakin sedikit dan mengakibatkan hilangnya sebagian besar ayat Al-Quran. 2. Umar bin Khattab. Setelah Abu Bakar Asy-Siddiq, Khulafaur Rasyidin, selanjutnya adalah Umar bin Khattab. Ia lahir pada tahun 582 M di Mekkah dan menjadi khalifah pada tahun 634 M. Pemilihannya sebagai khalifah dipertimbangkan melalui proses musyawarah dengan Abu Bakar yang mengusulkan agar dirinya yang menjadi pengganti. Prestasi torehan Umar semasa kepemimpinannya ialah melakukan perluasan wilayah kekuasaan. Pasukan Islam berhasil menundukkan wilayah Suriah pada tahun 636 M. Selain itu dilakukan juga penaklukan di wilayah Hama, Kinisrin, Lazikiyah, dan Aleppo. Baisan dan Yerusalem juga dikepung selama 4 bulan hingga akhirnya menyerahkan diri. Umar juga mendirikan beberapa dewan, Baitul Mal, mencetak uang, membentuk kesatuan tentara untuk melindungi perbatasan, mengatur gaji, mengangkat para hakim, dan menyelenggarakan hisbah, yakni mengawasi pasar. Sebagai seorang khalifah, Umar menerapkan prinsip demokratis dalam pemerintahannya. Selain pandai menciptakan peraturan baru, ia juga memperbaiki dan mengkaji ulang kebijaksanaan yang berlaku demi kebaikan umat Islam. 3. Utsman bin Affan, Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga ialah Utsman bin Affan. Dirinya lahir 6 tahun setelah tahun gajah
yakni 519 m di Taif. Utsman dijuluki dengan Zun Nurain, yang artinya memiliki dua cahaya, karena menikahi dua putri Rasulullah secara berurutan setelah salah satunya meninggal. Pada masa kekhalifahan Utsman, ia berhasil menyusun pembukuan Al-Quran untuk mengakhiri perbedaan-perbedaan bacaan Al-Quran. Dewan Penyusunan Al-Quran pada kala itu membuat sejumlah salinan naskah Al-Quran untuk dikirimkan ke berbagai wilayah sebagai pedoman yang benar. Utsman bin Affan juga berhasil melanjutkan perluasan wilayah. Wilayah Mesir dan Irak terus dilindungi dan dikembangkan pada masanya. 4. Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan keponakan sekaligus menantu Rasulullah. Ia adalah putra Abu Thalib bin Abdul Muthalib yang tak lain adalah paman Rasulullah. Ali lahir di Makkah pada 13 Rajab tahun ke-32 dari kelahiran Rasulullah. Namun, ada juga yang menyebut Ali dilahirkan pada 21 tahun sebelum Hijriah. Ali juga menikahi putri Rasulullah, yaitu Fatimah Az-Zahra. Kedudukan Ali di mata Rasulullah diungkapkan seperti kedudukan Nabi Harun di sisi Nabi Musa. Terpilihnya Ali untuk menggantikan Utsman bin Affan sebagai khalifah. Ia dilantik oleh Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, dan Sa'ad bin Abi Waqqash yang diikuti oleh banyak orang, baik dari kalangan Ansyar maupun Muhajirin. Ali memiliki kebiasaan berjalan ke pasar seorang diri. Biasanya ia menasihati orang yang tersesat, menunjukkan arah kepada orang yang kehilangan, menolong orang yang lemah, hingga menasihati para pedagang dan penjual sayur. Peranan Ali semasa kekhalifahannya ialah menarik kembali tanah hibah yang dibagikan Utsman bin Affan kepada kerabatnya ke kepemilikan negara. Ia juga berhasil menurunkan gubernur yang tidak disenangi oleh rakyat. Demikian pemaparan mengenai Khulafaur Rasyidin dan peranannya dalam memajukan Islam. Semoga menginspirasi.